pemilihan bibit sapi yang cocok, yang unggul, yang sekiranya prospek untuk kita pelihara, prospek untuk kita rawat. Ya supaya apa? Karena di sini kan Monggo Mulia Farm juga usaha, yang namanya orang usaha pasti inginnya ada laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Kandang Monggo Mulia Farm. Sehat bolo kabarnya? Alhamdulillah. Jadi konten kali ini kami mau membahas tentang evaluasi Kandang Monggo Mulia Farm selama 1 tahun kandang ini berdiri, beroperasi. Jadi karena kita juga masih belajar dan alhamdulillah kemarin momennya di Lebaran Idul Adha, Lebaran Hari Raya Kurban itu kita bisa mengeluarkan 9 ekor sapi. Alhamdulillah kita sangat bersyukur, yang mana kami masih belajar, kandang usia baru 1 tahun. Kami masih mencari formula tentang pemeliharaan sapi, tentang merawat sapi, kebersihan kandang, memaksimalkan sapi-sapi yang ada di kandang Monggo Mulia Farm ini supaya istilahnya apa yang kita kasih makan setiap hari, setiap pagi, sore, berupa hijauan, comboran, itu bisa maksimal dikonsumsi sapi, diserap oleh sapi menjadi daging. Nah, kami akan membahasnya beberapa faktor kunci yang sangat mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas sapi yang ada di kandang Monggo Mulia Farm. Yang pertama, tentunya kenyamanan sapi, atau bisa kami sebut dengan adaptasi sapi. Kami mencari bibit, kami mencari sapi-sapi itu di kandang-kandang petani di daerah Jawa Timur, daerah Boyolali, atau mungkin daerah sekitar kandang Monggo Mulia Farm ini di Sumowono. Jadi bagaimana kenyamanan kandang, suhu, itu sangat mempengaruhi. Setelah kita amati ternyata memang betul. Jadi sapi itu butuh diperlakukan dengan baik, dimanja, kebersihannya juga diperhatikan, diutamakan. Itu ternyata proses perkembangan sapi itu sangat terlihat menonjol ketimbang waktu awal-awal kita yang penting ngasih makan sapi, kenyamanan, kebersihan kandang tidak kami perhatikan. Kandang yang baik akan membantu sapi beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi mereka yang mungkin pada saat pertama masuk kaget dengan cuaca, dengan suhu yang ada di Sumowono ini, di kandang Monggo Mulia Farm ini kan dingin. Yang darinya dari daerah dataran rendah dibawa masuk ke Monggo Mulia Farm, dataran tinggi, yang otomatis suhunya lebih dingin daripada tempat asal sapi yang kita ambil. Seperti itu, dan itu sangat mempengaruhi. Alhamdulillah dengan perjalanan kemarin kita belajar, kita mencari ilmu ke senior, ke konten-konten teman-teman yang sudah duluan ada di YouTube, di media sosial. Alhamdulillah kita perlahan kita bisa belajar dari situ, kita praktekkan, dan hasilnya betul sangat berpengaruh. Seperti itu. Yang kedua, tentang ABK, atau biasa kami sebut dengan anak buah kandang ya, anak badan kandang atau apa, tapi kami menyebutnya anak buah kandang. Itu juga sangat berpengaruh dalam perkembangan sapi, dalam kenyamanan sapi yang ada di kandang Monggo Mulia Farm ini.
Jadi awal itu kita sempat ada perubahan formasi APK sampai pada akhirnya ketemu dengan APK yang namanya Mas Rian. Nah itu beliaunya masih pegang sapi di belakang, Mas Rian dan Pak Yanto. Itu alhamdulillah beliaunya berdua ini satu betah, yang kedua merawat sapi itu menurut kami di kandang Monggo Mulyo Farm tulus. Jadi dia di sini bukan sekedar ABK, cuman apa yang kita tanamkan kepada mereka berdua itu bisa masuk, yaitu jangan berpikir di sini itu cuman kerja, tapi bagaimana caranya kandang ini juga ABK mempunyai rasa memiliki, mempunyai rasa untuk menjaga, mempunyai rasa untuk memaksimalkan dalam memberikan makanan, dalam memberikan perawatan. Jadi sapi pun mungkin karena sapi juga punya hati ya, jadi sapi-sapi itu merasakan kehangatan dari ABK ini pada saat setiap hari mereka ngopeni, istilahnya ngopeni sapi-sapi di Monggo Mulyo Farm ini. Dan itu kami rasa juga hal kedua yang bisa mempengaruhi produktivitas atau memaksimalkan kembangan sapi yang ada di kandang Monggo Mulyo Farm ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tentang ketersediaan pakan yang ada di kandang Monggo Mulyo Farm ini. Selain kita pakan yang combor, kita juga mempersiapkan pakan alam, hijauan, rumput seperti itu. Ada rumput gajah, rumput odot. Itu memang awal-awal pada saat kita bikin kandang ini, bank pakan hijauan yang kami siapkan itu belum mampu untuk memenuhi target jumlah sapi yang ada di Monggo Mulyo Farm di kandang ini. Dan pada akhirnya kita sempat bingung, kita sempat nyari rumput sampai ke kota sebelah istilahnya ya, Damen itu kita sampai cari ke Kendal, padahal kita di sini kan ada di Kabupaten Semarang. Kita sampai cari ke sana ya, karena itu kita belum siap pada saat awal-awal bikin kandang. Cuman bank pakan hijauan di punya Monggo Mulyo Farm ini belum mampu untuk istilahnya memadai ya, belum cukup untuk memadai kebutuhan sapi-sapi yang ada di kandang ini. Yang kedua tentang pakan yang pelet itu, karena beberapa kali ada kenaikan harga dari ampas tahu, dari singkong, dan dari pelet yang kami gunakan. Kita evaluasi terus sampai pada akhirnya dari beberapa makanan yang kita coba, dari beberapa formula yang kita coba, itu bulan ke-6 kita baru bisa menemukan formula yang tepat, pakan yang tepat, hitungan yang tepat, harga yang tepat untuk operasional kandang Monggo Mulyo Farm ini. Dan kebutuhan nutrisi juga kami perhatikan, jadi tidak asal kami cari rumput, kami sediakan pakan pelet yang mohon maaf yang nutrisinya kurang. Itu dari 6 bulan awal kami belajar, kami berjalan melihara sapi. Di saat waktu bulan ke-7 kami bisa menemukan beberapa makanan yang cocok, beberapa makanan yang memang benar-benar bisa sesuai dengan keinginan kami, target kami per 1 bulan timbang
paling tidak 50 kilo itu berat sapi harus nambah, seperti itu. Ya alhamdulillah, dengan ketekunan, dengan ketelatenan, dengan kita sering kumpul dengan ABK, kita sering ngobrol dengan ABK, pakan mana sih yang sapi itu suka, yang sapi kurang suka. Dari kita sharing, dari kita ngobrol, akhirnya ketemu formula-formula yang kami gunakan sampai saat ini. Yang keempat, pastinya tentang bagaimana pemilihan bibit sapi yang cocok, yang unggul, yang sekiranya prospek untuk kita pelihara, prospek untuk kita rawat. Ya supaya apa? Karena di sini kan Monggomulyo Farm juga usaha, yang namanya orang usaha pasti inginnya ada laba. Jadi bagaimana caranya supaya usaha yang kita jalani ini bisa lestari, bisa memberikan kontribusi yang baik, dan syukur-syukur kandang bisa diperlebar, bisa bertambah kapasitas sapinya. Itu pemilihan bibit sapi. Jadi memang alhamdulillahnya dari teman-teman senior yang kami jumpai, yang kami sowani itu, beliau-beliau ini tidak pelit untuk memberikan ilmu. Mas Wisnu, kalau milih sapi itu yang seperti ini, dari kakinya, dari pantatnya, dari bokongnya, dari bodinya, dari tingginya, dari panjang badannya sapi tersebut. Itu alhamdulillah ya, karena kami setiap hari akhirnya belajar pegang sapi. Alhamdulillah ya, walaupun ini masih belajar, tapi setidaknya kami kandang Monggomulyo Farm ini sudah bisa untuk memilih sekiranya sapi yang prospek untuk kita rawat. Yang terakhir, yang kelima adalah tantangan cuaca di kandang Monggomulyo Farm ini. Jadi kami sampaikan kandang Monggomulyo Farm ada di kaki Gunung Ungaran yang pasti sangat dingin, dan kadang pagi panas, tiba-tiba sore sampai malam hujan deras. Begitupun sebaliknya. Itu yang kami tidak bisa memprediksi, tapi alhamdulillah dengan stok pakan, dengan kebersihan, kenyamanan kandang, kesayangan, rasa kasih sayang ABK yang diberikan kepada sapi, pakan yang kami pilih, itu sapi alhamdulillah tidak ada yang sakit. Alhamdulillah bisa melewati perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Tetaplah bersama kami di Monggomulyo Farm, karena kami akan terus menjelajahi, kami akan terus sharing ilmu, kami akan terus berbagi keseruan dalam memelihara sapi, merawat sapi, bagaimana caranya memaksimalkan pemeliharaan sapi, dan kasih sayang yang kami berikan kepada sapi yang ada di kandang Monggomulyo Farm ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk tetap dapat update dengan kami di channel YouTube Monggomulyo Farm. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Kandang Monggomulyo Farm bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.